Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lebih indah untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini melainkan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini Allah masih senantiasa melimpahkan begitu banyak kepada kita dari nikmat-nikmatnya. Baik nikmat itu berupa harta di saat manusia banyak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan mencari harta benda. Baik nikmat berupa kesehatan di tengah Allah Subhanahu wa taala menguji umat manusia dengan wabah yang ada. Dan nikmat-nikmat yang lain, terlebih nikmat Islam dan iman yang masih melekat dalam diri-diri kita. Tugas kita, kewajiban kita adalah senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan hati yang senantiasa meyakini bahwasanya setiap nikmat yang kita rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan
yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan lebih dari itu, wujud syukur kita wujudkan dalam bentuk kita menggunakan, kita memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk hal-hal ketakwaan, untuk beribadah, menjalankan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Ya bna Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka." Wahai anak Adam, wahai manusia, kalian tidak lain hanyalah kumpulan dari hari-hari. Tatkala lewat satu hari dari kalian, berarti telah hilang sebagian dari diri kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang hakikat kita hidup di muka bumi ini. Tidak lain hanyalah kumpulan dari hari-hari, waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala lewat satu hari dari kita, berarti telah hilang sebagian dari diri kita, dan akan tiba saatnya kumpulan dari hari-hari itu, waktu-waktu itu akan habis, yaitu tatkala ajal datang menjemput kita. Maka yang perlu kita perhatikan bagaimana kita memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Karena hakikatnya jamaah, waktu itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya nikmat kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'." Tidak akan bergeser kaki anak Adam nanti dari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang waktu-waktu selama dia hidup di muka bumi ini, tentang usianya untuk apa dia gunakan. Nikmat waktu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi realitanya kita jumpai diri kita dan kebanyakan kaum muslimin banyak sekali lalai di dalam memanfaatkan nikmat waktu ini. Dan ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nikmat waktu merupakan salah satu dari 2 nikmat yang paling sering membuat manusia lalai. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Ada 2 nikmat yang paling sering dilalaikan oleh manusia. As-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang dipanjangkan usianya, diberikan kelonggaran dalam waktunya, akan tetapi tidak menggunakan waktunya untuk mendatang amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan waliyadzubillah untuk melakukan hal-hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin memperhatikan bagaimana kita menggunakan waktu kita memanfaatkan waktu kita. Dan bagusnya seseorang di dalam menggunakan waktunya, memanfaatkan waktunya, ini merupakan tanda bagusnya keislaman orang tersebut. Karena salah satu tolak ukur barometer kebagusan kebaikan Islam seseorang adalah sebagus dan sebaik apa dia menggunakan waktunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Salah satu tanda barometer tolak ukur kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Salah satu tanda kebagusan kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Artinya dia benar-benar menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita lakukan dan perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah datang menemui Aisyah. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, akhbirini bi a'jabi ma ra'aiti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Aisyah, kabarkan kepadaku tentang perkaranya Rasul yang paling menakjubkan yang pernah engkau lihat. Mendengar pertanyaan dari Abdullah bin Umar, Aisyah menangis. Barulah Aisyah menjawab, "Kullu amrihi kana ajaba." Setiap perkaranya Rasul yang pernah aku lihat semuanya menakjubkan. Kemudian Aisyah bercerita, suatu malam, di mana malam itu giliran Rasulullah bermalam di rumahku. Ketika kulit kami telah bersentuhan, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, hal laki an ta'dhani li al-lailata fi ibadati rabbi." Wahai Aisyah,
apakah engkau mengizinkan aku malam ini untuk aku beribadah kepada Rabbku? Aisyah menjawab, ya Rasulullah, inni la uhibbu qurbaka wa uhibbu muradaka wa qad adzintu laka. Wahai Rasulullah, aku cinta bisa berdekat dengan dirimu. Demikian aku juga cinta apa yang menjadi keinginanmu. Maka aku izinkan engkau malam ini untuk engkau beribadah pada Rabbmu. Kemudian Aisyah menceritakan, Rasulullah mengambil air wudu, kemudian Rasulullah salat. Ketika Rasulullah berdiri dalam salatnya, beliau menangis. Ketika beliau rukuk, beliau menangis. Ketika beliau sujud, beliau menangis. Sampai dikatakan oleh Aisyah, waqad ballat lihyatuhu wa ballatil ard. Jenggot beliau basah dengan air mata. Demikian pula bumi tempat beliau sujud basah dengan air mata. Dan itu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datang Bilal mengabarkan bahwasanya waktu subuh telah tiba. Artinya itu dikerjakan oleh Rasulullah sepanjang malam. Ketika Bilal menjumpai Rasulullah menangis, Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa tabki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, bagaimana aku jumpai engkau dalam keadaan menangis? Engkau adalah orang yang telah dijamin ampunan oleh Allah untuk dosamu yang akan datang dan dosamu yang telah lalu. Apa jawab Rasulullah? Ya Bilal, afala akun abdan syakura. Wahai Bilal, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Syukur diwujudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk giat, tekun di dalam menggunakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita contoh dari sauri teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kelanjutan dari kisah tersebut, Rasulullah mengatakan, wa kaifa la abki wa qad anzalallahu hadhihi lailah ayatan. Dan bagaimana aku tidak menangis, malam ini Allah menurunkan kepadaku satu ayat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ayat apakah yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan malamnya bersama Aisyah? Ayat apakah kiranya yang menjadikan Rasulullah ibadah sepanjang malam dan di sepanjang ibadahnya Rasulullah menangis? Ayat apakah kiranya yang menjadikan Rasulullah mengatakan, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha, celaka orang yang membaca ayat ini akan tetapi tidak pernah berpikir merenungi tentang maknanya. Ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian waktu siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini selain menjelaskan tentang keagungan Allah yang telah menciptakan alam semesta dan yang telah mengatur segalanya, juga berisi faedah makna bahwasanya di pergantian waktu siang dan malam itu merupakan tanda bahwasanya hari berganti hari, waktu berganti waktu, menunjukkan ajal manusia itu semakin dekat dan sisa usianya semakin berkurang. Rasulullah takut berulang kali umatnya membaca ayat ini tapi tidak pernah memperhatikan bagaimana bekal yang telah dia siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kita berusaha semaksimal mungkin di dalam menggunakan dan memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan inilah yang telah dipraktekkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri pula, beliau pernah mengatakan, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashaddu minkum hirsan ala amwalikum. Aku menjumpai suatu kaum yang mana mereka di dalam menjaga waktu mereka, semangat mereka di dalam menjaga waktu mereka melebihi semangat kalian di dalam menjaga harta-harta kalian. Sahabat Nabi semangatnya dalam menjaga waktu melebihi semangat kita di dalam kita menjaga harta-harta kita. Dan di antara perkataan yang masyhur yang menunjukkan bagaimana sahabat Nabi itu benar-benar memanfaatkan waktunya adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah mengatakan, ma nadimtu ala syai'in aktsar min nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasat fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Aku tidak pernah menyesali sesuatu apapun melebihi penyesalanku dari suatu hari yang mataharinya terbenam. Aku jumpai ajalku semakin dekat sedang amalku tidak bertambah. Penyesalan sahabat Nabi ketika melewati hari-harinya tidak diiringi dengan bertambahnya amal. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak kita akan masing-masing dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya lah kita berusaha mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya, bagaimana dahulu mereka telah memberikan contoh kepada kita seorang muslim, bagaimana seharusnya menjaga, memanfaatkan, menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk beribadah, untuk beramal, karena sejatinya tidak akan bermanfaat apa yang kita miliki, melainkan amal soleh yang telah kita persiapkan. Nabi SAW pernah bersabda, yatsba'ul mayyitu thalathah. Orang apabila telah meninggal dunia, dia akan diikuti oleh 3 hal. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 akan kembali ke rumahnya dan yang 1 akan bersama dengan dia. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 hal yang mengikuti orang yang meninggal dunia itu adalah harta, keluarga, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Harta dan keluarganya akan kembali ke rumah-rumahnya, tidak akan menemaninya di dalam alam kubur. Wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa hanyalah amalnya. Maka kita berusaha menggunakan, memanfaatkan waktu-waktu kita untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dalam melewati hari-hari kita dan memberikan kemudahan kepada kita di dalam mengisi hari-hari kita dengan amal soleh, ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ila ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.